menjadi kit ketiga dari brand Yin Heijin yang saya review di channel ini, yang mana lagi-lagi model kit milik Meijin Kawaguchi. Tentu saja, kit ini juga merupakan ciplakan dari produk Bandai, yang mana menjadi model kit yang muncul di Onna series Gundam Build Fighters Backlog. Lalu bagaimanakah kualitas dari Haki Cherubim Gundam Saga Type GBF ini? Langsung saja kita bahas kitnya. Memiliki bahan plastik yang bisa dibilang empuk, membuat proses perakitannya pun menjadi mudah, serta tidak membutuhkan banyak waktu. Hanya saja, untuk polycapnya sendiri memiliki bahan yang cukup kaku, serta terasa agak kesat, membuat join-join dari kit ini pun agak susah digerakkan. Namun untuk hasilnya sendiri bisa dibilang solid atau kokoh, yang ketika digoyang-goyangkan seperti ini, tidak ada join yang loose maupun parts yang rontok. Memiliki kombinasi warna putih, abu-abu, abu-abu muda agak krem, merah, kuning, clear hijau, dan abu-abu gelap. Detailnya pun juga lumayan bagus, mulai dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, selain sepasang tangan untuk memegang senjata yang sudah terpasang ini, ada juga sebuah tangan yang jarinya terbuka semua dan untuk tangan kiri saja. Detailnya lumayan bagus dengan kombinasi warna abu-abu gelap serta warna putih. Cara menggunakannya tinggal copot tangan yang terpasang, lalu ganti dengan tangan yang jarinya terbuka. Untuk senjata yang pertama, kita akan mendapatkan sepasang GN Assault Carbine, meskipun sebenarnya hanya butuh satu saja. Sebagaimana senjata dari Cherubim Gundam, desain senjata ini cukup keren, berukuran lumayan panjang, detail yang bagus, serta kombinasi warna abu-abu gelap dan clear hijau. Bagian handle tambahan ini bisa digerakkan naik turun, serta bagian belakang ada konektor yang bisa dikeluarkan seperti ini. Bisa disimpan di bagian bahu lengan kanannya, dan cara menggunakannya tinggal colokkan saja ke genggaman tangannya. Kemudian ada juga sepasang GN Submachine Gun, memiliki bentuk yang cukup mirip dengan senjata sebelumnya, namun berukuran lebih pendek. Detailnya juga lumayan bagus, serta warna yang sama yakni abu-abu gelap dan clear hijau. Bagian handle tambahan bisa digerakkan naik turun, bisa kita simpan di bagian lututnya seperti ini, dan cara menggunakannya tinggal colokkan saja ke genggaman tangannya. Lalu ada sepasang GN Beam Pistol yang berukuran kecil, detailnya lumayan bagus, serta warna abu-abu gelap saja. Bisa disimpan dengan cara membuka holdernya, lalu masukkan pistol, kemudian tutup kembali. Dan cara menggunakannya tinggal colokkan saja ke tangannya seperti ini. Yang keempat adalah sepasang GN Beam Pistol 2 mode pisau, senjata yang juga dipakai oleh Gundam Cherubim biasa. Memiliki bentuk yang keren, detailnya juga lumayan bagus, serta warna putih saja. Selain mode pisau, tentu saja bisa dijadikan mode pistol seperti ini. Bisa disimpan di bagian backpacknya, lalu cara menggunakannya tinggal colokkan saja ke genggaman tangannya, lalu tekuk untuk mengubahnya menjadi pistol seperti ini. Sedangkan senjata yang terakhir ada GN Small Shield, bentuknya keren, detailnya bagus, dengan kombinasi warna abu-abu, abu-abu gelap, serta clear hijau. Cara menggunakannya, tinggal kita pasang saja ke bahu lengan kirinya, kurang lebih seperti berikut ini. Lalu ada juga part untuk sniper mode, yang mana memiliki ukuran kecil dan berwarna abu-abu saja. Cara menggunakannya kita lepas VV-nya, lalu satukan dengan part sniper mode, kemudian pasang kembali ke bagian kepalanya seperti ini. Sedangkan aksesoris yang terakhir adalah Action Base, yang mana seperti Action Base Gundam Amazing X-Ya dari brand Yin Heijin, penyangganya berukuran panjang dengan sebuah alas segi 6. Sayangnya, bagian penyangganya ini sangat loose, terlihat mudah diputar, yang tentu saja alasnya bakal copot seperti ini. Ada juga sisa part untuk Gundam Cherubim biasa, yang jika sudah dipasang, maka hasilnya kurang lebih seperti berikut ini. Entah kenapa, menurut saya warnanya kurang cocok. Dan sayangnya lagi, dua GN Shield Bead tidak bisa dipasang di kedua lututnya, serta dua lainnya tidak bisa pula dipasang di kedua sisi GN Drive-nya. Namun untuk part yang lainnya, bisa terpasang cukup kokoh, bahkan ketika digoyang-goyangkan seperti ini tidak ada yang rontok. Tidak ketinggalan, kit ini juga disertai dengan foil stiker, yang isinya tidak terlalu banyak, dan beberapa sudah saya pasang, seperti bagian visor dan mata, lalu bagian sikunya, kemudian bagian lutut, serta bagian GN Small Shield seperti berikut ini. Untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan Haki Gundam Amazing X-Ya, serta Haki Gundam X-Ya Dark Matter, yang mana keduanya dari brand Yin Heijin juga. Di sini, terlihat bahwa Haki Cherubim Gundam Saga Type GBF ini sedikit lebih tinggi dari kedua kit lainnya, terutama jika dilihat sampai bagian kepalanya. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk, kemudian bisa miring kanan-kiri, serta bisa diputar 360 derajat, namun vivin dan kepalanya bakal copot. Tangannya bisa diangkat ke samping hingga copot, shoulder pad-nya bisa dibuka tutup, bahunya bisa digerakkan maju mundur, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini.
Lengan atasnya juga bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk lebih dari 90 derajat, serta lengan bawahnya bisa digerakkan maju mundur. Lalu untuk pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas dan bisa diputar 360 derajat juga. Bagian perutnya bisa diputar penuh 360 derajat kurang lebih seperti ini. Lalu bagian backpacknya bisa digerakkan naik turun, bisa digerakkan secara bebas karena ball joint, serta bagian ini bisa dibuka namun sangat seret. Front skirtnya bisa dibuka tutup, lalu side skirt bisa dibuka sedikit, kemudian bisa diputar ke depan, lalu ke belakang, sedangkan tas di bagian back skirt bisa dibuka lalu ditutup kembali. Kakinya bisa maju ke depan sejauh ini, lalu ke belakang tidak lebih jauh, serta ke samping hingga split. Selangkangannya bisa jungkat-jungkit kanan-kiri, bisa juga maju mundur, pangkal pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat namun bakal copot. Pergelangan kaki bagian atas bisa digerakkan secara bebas, namun hanya sedikit, lalu bagian bawahnya bisa digerakkan lebih leluasa, serta bisa juga diputar 360 derajat. Sedangkan bagian tumitnya ini bisa digerakkan naik turun seperti berikut ini. Untuk kesimpulannya, saya tidak bisa bilang bahwa Haki Cherudim Gundam Saga Type GBF ini worth it untuk dibeli, dirakit, apalagi untuk dikoleksi. Meskipun memiliki bahan plastik yang lumayan empuk, membuat proses perakitannya pun menjadi mudah, serta hasil yang cukup memuaskan. Namun sayangnya, kit ini memiliki bahan polycap yang kaku dan agak kesat, membuat join-joinnya susah digerakkan, bahkan sampai copot jika dipaksa gerak. Untuk aksesoris maupun senjatanya sendiri pun juga cukup lengkap, hanya saja saya mendapatkan action base yang loose, serta ketika diubah menjadi Cherudim Gundam biasa, beberapa partnya gampang rontok. Bisa jadi, kekurangan-kekurangan di atas merupakan gacha jelek yang saya dapatkan, belum tentu terjadi kepada orang lain yang membeli kit ini juga. Saat ini tidak banyak toko yang menjual kit ini, namun masih bisa ditemukan di marketplace dengan bandrol harga mulai dari 120 ribuan. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.